Yang pertama kita soroti di sini adalah dugaan atas penyelewengan dana atau jabatan dari yang dimiliki oleh Pak RAT ini tadi. Kasus ini muncul menjadi besar, terus kemudian redup dan hilang. Diulang lagi nanti beberapa tahun kemudian. Apakah kita mau akan ada martir atau korban seperti David lagi? Halo Science-Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Yang saya maksud dengan sisi gaib itu adalah sisi yang tidak terlihat. Jadi bukan paranormalik, hantu-hantu, setan, perdukunan, dan sebagainya. Tapi ini penting, cuman untuk kalian yang masih emosi, yang masih marah dan menggebu-gebu atas kasus ini, maka saya sarankan untuk stop di sini dan silahkan kembali lagi jika emosi kalian sudah terkontrol. Karena apa yang akan saya sampaikan, saya tidak akan memaki-maki orang, saya tidak akan membuli seseorang, tapi saya akan membagikan satu hal yang saya kira akan penting untuk kalian adopsi. Dan ini adalah sesuatu yang sangat penting yang kalian harus dengarkan. Maka saksikan dan dengarkan sampai akhir. Dan mengapa saya katakan kalau kasus ini bisa saja menimpa kita semua? Loh, Mas Darko, saya kan nggak kayak Pak RAT yang punya uang banyak atau mengelola uang negara sehingga memungkinkan untuk korupsi. Tidak hanya masalah itu. Yang saya rasakan saat hal ini terjadi, sebenarnya bukan permasalahan yang betul sekali. Saya merasakan derita Ananda David ya di sini, yang saat ini pun masih belum bisa kembali ke posisi normalnya. Dia masih belum ingat, bahkan kalau boleh dibilang usianya ini 17 tahun, tapi terus kesadarannya ini seperti anak usia balita. Sangat menyedihkan sekali. Tetapi yang saya tidak berani juga bayangkan, selain tentu saja menjadi ayahanda dari David ya, yang anaknya terus kemudian harus seperti ini, adalah menjadi si Pak Rafael atau Pak RAT itu sendiri. Bayangkan Anda memiliki seorang anak yang itu lahir, terus kemudian diharapkan, didoakan menjadi seseorang yang dibanggakan, disekolahkan, diberikan pakaian yang terbaik, diucapkan doa-doa yang terindah. Lalu kemudian melakukan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan dan mengakibatkan korban seperti David ini tadi. Bayangkan dalam satu hari apa yang Anda sudah bangun sekian lama itu runtuh seketika, hilang. Dan dua orang ayah ini, karena tragedi itu tadi, kehilangan kedua anaknya. Walaupun dengan cara yang berbeda, mereka kehilangan kedua anaknya. Di luar, kalaupun ternyata nanti terbukti bahwa semua gratifikasi dan hal-hal yang dituduhkan ini memang bisa dibuktikan, tapi mereka berdua adalah dua orang ayah yang menyayangi anak laki-lakinya. Maka jika kalian merasa kalian perlu mendengarkan, kita akan mulai dari kartu yang pertama. Saya sangat merasakan karena saya juga ayah dari seorang anak laki-laki. Saya rasakan setiap kali saya pulang, saya selalu sempatkan melihat wajah anak saya yang sudah tertidur lelap. Saya bayangkan nanti wajahnya akan seperti apa saat dia usianya lebih dewasa, lebih tua, bahkan saat dia nanti seusia saya. Saya bayangkan nanti kira-kira dia akan memiliki profesi apa, akan menemukan cinta dengan siapa, akan berteman dengan siapa saja, akan bepergian kemana, dan semua itu saya bayangkan. Saya doakan di setiap sholat dan setiap doa saya. Dan bayangkan jika ternyata anak yang kita gadang-gadang itu tadi lalu melakukan sesuatu yang di luar batas kemanusiaan. Yang pertama kita soroti di sini adalah dugaan atas penyelewengan dana atau jabatan dari yang dimiliki oleh Pak RAT ini tadi. Maka saya katakan bahwa apapun jenisnya, korupsi dan sebagainya itu tidak dilakukan seorang diri. Ini dilakukan minimal dua pihak atau two parties. Dan seringnya untuk sebuah, ya kalau kita bilang pejabat, oknum pejabat di sini, itu memerlukan minimal 3 hingga 4 pihak. Maka akan sangat aneh jika kita terlalu percaya bahwa ini dilakukan oleh satu orang atau hanya dikesankan satu orang yang jahat ini saja. Maka akhirnya sekarang diselidiki dan muncullah beberapa diantaranya adalah nama artis wanita berinisial P dan juga artis orang kaya baru pria yang berinisial R. Tapi yang pasti di sini korupsi tidak akan dilakukan seorang diri. Dan jika ternyata kita sekarang itu gempar atas apa yang dilakukan atau apa yang dituduhkan kepada Pak RAT ini, maka kalau saya bilang kita yang berlebihan karena hal seperti ini itu sudah ada bahkan sejak saya kecil. Saya lahir tahun 77, usia saya tahun ini 46 tahun. Sejak saya SD atau SMP, saya sudah terbiasa melihat bahwa selain pengusaha ya, jika anak pejabat itu kaya, ya dipastikan bahwa ini adalah pemberian di luar hal-hal yang berkaitan dengan ya tentu saja bisnisnya pasti ada hubungannya dengan jabatan dan juga kewenangannya. Cuman kita tidak bisa membuktikan, kita tidak bisa mencari tahu. Zaman dulu belum ada sosial media seperti sekarang, sehingga saat seseorang menganiaya anak lain,
Maka ini semua nggak terus kemudian dijadikan sebuah, ya, dirujak sama netizen, dicari fotonya, dan terus kemudian diunggah. Rasanya kalau sudah ditayangkan oleh netizen, itu kalau di Wild Wild West, di Amerika sekitar 100 atau 200 tahun yang lalu, itu kayak dipasangkan selebaran wanted. Sehingga kalau seandainya kita melihat berita yang ada di YouTube terutama ya, yang mendramatisir, itu sebaiknya kita nggak langsung akan percaya begitu saja. Karena bisa saja berita dan judul itu tadi dilakukan untuk mencari traffic, sama seperti saya memberikan judul goib ini tadi, sehingga kalian semua yang suka perdukunan mau nonton di sini. Atau bisa saja ini adalah sebuah upaya pengalian isu untuk mencitrakan seseorang ini jahat banget, sehingga orang-orang ini akan fokus membuli orang ini, sehingga lupa untuk melihat ke arah yang lain, di mana oknum ini bebersih untuk menghilangkan jejak di titik yang lainnya ini tadi. Itu sangat mungkin loh. Sehingga jika itu mungkin yang akan terjadi, jadikan ini semua sebagai tonggak untuk kita itu hijrah, berpindah, untuk bisa menjadi lebih baik lagi dan tidak terus mengulang-ulang kasus ini seperti ini. Kasus ini muncul menjadi besar, terus kemudian redup dan hilang. Diulang lagi nanti beberapa tahun kemudian. Apakah kita mau akan ada martir atau korban seperti David lagi? Maka yuk kita hentikan dan juga stop, jadikan ini adalah David yang terakhir. Tapi kita kuak kasus-kasus yang lebih banyak dan lebih besar lainnya di kemudian hari. Nah tapi ini yang paling penting juga, pesan untuk diri kita sendiri adalah tetap berhati-hati, karena saya pikir semua orang itu pasti memiliki dosa-dosanya sendiri. Jangan sampai kita terus kemudian melakukan sebuah kesalahan, belum sempat meminta maaf, dan terus kemudian netizen ini marah dan mengadili kita tanpa proses pengadilan yang sebenarnya. Maka semua data-data kita di masa lalu akan ditampilkan kembali dan terus kemudian di framing dengan frame yang diinginkan oleh para netizen ini, dan akan disiarkan berulang-ulang kali, membuat netizen yang lainnya ini percaya. Jadi apapun yang terjadi, apapun yang kalian alami, mendingan minta maaf dulu jika ternyata netizen mulai mengungkit atau mengangkat cerita itu tadi. Jangan sampai nanti dengan semua kebaikan yang ada, sekali terprosok kita akan habis sudah di situ. Saya melihat satu unggahan tentang terapi yang harus dijalani oleh Ananda David di sini, dan saya ikut berkomentar di situ, dan saya katakan bahwa mungkin yang harus dilakukan adalah mengambil atau meminta uang ke keluarga Mario Dendi ini tadi untuk proses pengobatan hingga Ananda David ini tadi pulih kembali. Kalau perlu harus berobat ke luar negeri, berobatlah, bawa keliling dunia sampai dia bisa dipulihkan sepulih-pulihnya. Dan sebelum David ini tadi pulih, ada baiknya Mario ini ya dikurung di satu tempat agar tidak melakukan apapun. Jikalaupun itu dilakukan, saya pikir itu bukan sesuatu yang masih jauh dari kata adil. Tapi apakah itu keadilan yang sebenarnya? Dan apakah itu yang juga kalian inginkan? Tapi jika saya, sebenarnya apapun yang akan dilakukan adalah kita hindarkan munculnya David-David yang lain, dan harapannya ini menjadi sebuah efek jera agar orang lain akan lebih memiliki panjang pikir untuk melakukan apapun yang dia ingin lakukan, terutama saat di bawah pengaruh emosi. Dan apapun tadi, harapannya di sini kita bisa menguak kasus-kasus yang lainnya dan bisa menjadi sebuah titik untuk membongkar hal-hal yang mungkin disembunyikan. Jangan sampai pengorbanan dari David ini menjadi sia-sia. Karena jika pun ternyata ini semua sudah disidangkan, Pak RAT nanti jika terbukti dia harus menjalani hukuman, Mario Dendi pun harus menjalani hukuman, lalu apa? Apa yang akan kita dapatkan? Jika ini hanya berakhir di situ, maka ini semua akan sia-sia. Maka kita harus kenang David ini sebagai sebuah pemicu pahlawan untuk kita tahu membongkar hal-hal yang selama ini disembunyikan, dan tidak perlu menunggu hal seperti David ini untuk kita bisa membongkar hal yang lainnya. Dan harapannya jangan sampai ini selesai dengan cara Indonesia yang klise seperti dulu. Kasusnya ramai, terus kemudian disidangkan, terus kemudian ditahan, terus kemudian mereka ini bisa bertemu dengan oknum-oknum yang bisa membuat kasus ini tadi disidangkan ulang, terus kemudian dikurangi sisi hukumannya, terus kemudian akan dibebaskan dalam beberapa tahun dan pergi ke luar negeri dan hilang begitu saja. Nah, jangan sampai ini semua akan Indonesiakan kalau menurut saya. Atau mungkin kita berharap Indonesia yang nanti akan lebih baik daripada Indonesia yang dahulu-dahulu ini tadi. Dan saya melihat ada baiknya Pak Rafael ini menjadi justice kolaborator. Tidak usah bingung dan tidak usah takut. Karena saya pikir hanya dengan cara ini beliau akan bisa meredeem, bisa menebus kesalahannya. Untuk
membuka apa yang terjadi, baik di lingkungannya, orang-orang di sekitarnya, dan apapun yang beliau ketahui. Saya pikir 30 tahun lebih beliau ini menjabat, pasti akan tahu cara itu semua tadi dimainkan. Dan kalaupun beliau ini tidak melakukan, beliau pasti akan tahu siapa yang melakukan dan oknum yang mana yang seringnya melakukan hal itu tadi. Jika ini dilakukan, mungkin pertobatan yang akan dilakukan ini akan menjadi sebuah pertobatan. Paling tidak jika di dunia ini dia tidak terlalu selamat, tapi nanti di hari penghakiman, beliau masih akan bisa dimaafkan oleh Sang Pencipta dunia. Dan saya lihat ini sangat mungkin untuk terjadi. Walaupun mungkin saat ini saja terjadi, banyak orang ini sudah mulai menyimpan barang-barang mereka, menyembunyikan juga rahasia-rahasia mereka ini tadi, membawa ke luar negeri atau mungkin memprivate Instagram mereka. Tapi netizen, ini adalah panjangan tangan dan mata Tuhan, akan bisa masuk dan mencari sampai ke titik-titik yang mungkin tidak akan diketahui, dan dari situlah mungkin kita akan bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya. Terima kasih untuk kalian yang menyukai konten-konten yang seperti ini. Saya akan tetap bawakan ramalan artis dan zodiak juga, tapi untuk kalian yang selalu menyaksikan dan subscribe ke channel saya ini, saya ucapkan terima kasih karena kalian semua membantu channel ini untuk berkembang dan bisa mengajak orang-orang untuk bisa melihat dari sisi yang berbeda. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.